Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Kurniawan, NPM E1D081071. Di sini pada praktikum kali ini kita akan mengestimasi regresi linier dengan menggunakan teknik matrik. Pada percobaan pertama, kita melakukan regresi linier sederhana dengan teknik matrik. Di sini kita membutuhkan satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Satu variabel terikatnya yaitu jumlah produksi dan satu variabel bebasnya yaitu luas lahan. Kita buka aplikasi Shazamnya ini ya teman-teman, aplikasi Shazamnya. Kemudian masukkan instruksi analisisnya pada kolom editor. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah menyiapkan instruksi analisisnya di Microsoft Word sebelumnya ya teman-teman. Kita kopas saja di sini, copy, kita masukkan di kolom editor, paste. File 33 ini untuk membaca file yang kita simpan ya, file yang kemarin yang formatif ini diperoleh dari propertinya. Kita buka file yang kemarin, kita contohkan formatifnya, kita klik kanan dan properties. Nah, kita copy yang ini, location, dan kemudian kita copy yang ini, nama filenya, dan kita masukkan di Shazamnya ini, kolom editor. Ini bentuknya teman-teman. Kemudian sampelnya saya menggunakan 40 observer. Setnya ini adalah variabelnya ada 6. Kemudian ada instruksi kernel const sama dengan 1, matrix x const garis atau pagar. Kemudian x1 ini variabel yang kita gunakan 1 yaitu luas lahan. Kemudian kernel y sama dengan yt matrix beta hat. Kemudian print beta hat matrix e sama dengan y min x bintang beta hat. Kemudian matrix sig to hat sama dengan e petik 1 e per 38 dan print sig to hat matrix conf fb sig to hat bintang env dalam kurung x petik 1 x print of. Kemudian matrix teror sama dengan sqrt diak dalam kurung conf tutup kurung. Kemudian print teror dan stop. Kemudian angka 38 ini saya dapat dari rumus df sama dengan n kurang k kurang 1. N nya 40 karena observer yang saya gunakan 40, dikurang k nya 1 karena variabel yang kita gunakan 1, kemudian dikurang lagi 1, jadi hasilnya 38. Kemudian kita run. Oke, ini dia. Beginilah hasil output dari regresi linear sederhana dengan menggunakan metode matrik. Kemudian untuk nilai beta hat dan teror ya, ini beta hatnya dan terornya, ini teman-teman, teror. Kita pindahkan pada Microsoft Excel. Ini sudah saya pindahkan ya untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Sebelumnya sudah saya pindahkan beta hatnya dan terornya. Tadi kita telah membuat hasil statistik yaitu H0 dan H1. Untuk mengetahui hasil analisis kita berada pada kondisi H0 atau H1, kita perlu melakukan uji statistik dengan nilai T hitung dan T tabel. Kita T hitung dengan membagi beta hat dan standar error. Untuk nilai dari variabel konstantanya ini ya teman-teman, kita bagi beta hat dan error. Ini hasilnya ya teman-teman, kita hitung untuk variabel konstantanya. Dan variabel x1 nya min 5
0,54208932. Oke, selanjutnya tahap uji hipotesis. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka terima HO dan tolak K1. Artinya luas lahan tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kedelai dan sebaliknya. Selanjutnya kita cari tabel T-nya. Ya teman-teman, tabel T-nya. Kolom pertama pada tabel T ini div atau degree of freedom. Kolom kedua ini ada two-tails, bukan kolom ini ada two-tail, one-tails dan two-tails. Dan selanjutnya ya taraf signifikan levelnya ya teman. Kita di sini menggunakan yang two-tail ini, two-tail test sesuai dengan hipotesis deskriptif kita. Hipotesisnya yaitu diduga variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi kedelai. Dari kalimat tersebut kita tidak mengetahui arah dari pengaruh variabel tersebut apakah positif atau negatif. Kemudian taraf signifikan level yang kita gunakan ini yaitu sebesar 5%. Taraf signifikan level ini adalah taraf kepercayaan yang kita gunakan atau batas toleransi kesalahan yang kita gunakan ya teman-teman. Untuk kolom degree of freedom-nya dapat kita lihat dari rumus yaitu DF sama dengan N min K min 1. Saya memiliki observasi 40. K adalah variabel luas lahan yaitu 1 dan dikurang min 1. Jadi DF-nya 38. Nilai basis dari 38 pada kolom two-tails test baris 38 adalah ini teman-teman 38 2.0244. Kita pindahkan di Excel-nya. Ini sudah saya pindahkan nilai T tabelnya 2.0244. Kita lakukan pengujian statistik dengan membandingkan nilai dihitung dan T tabel. Untuk konstanta kita tidak perlu ya, yang ini nilai konstantanya kita tidak perlu. Melakukan uji hipotesis karena kita tidak memerlukan pembuktian dari variabel konstanta. Yang perlu kita buktikan adalah variabel untuk X1-nya atau luas lahannya. Dapat kita ketahui bahwa nilai dari T hitung ini lebih kecil daripada T tabelnya ya teman-teman. Nilai T hitungnya ini min 5,26, sedangkan nilai T tabelnya ini 2,0244 dan nilai T hitungnya ini min 5.266. Jadi nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya luas lahan tidak berpengaruh terhadap produksi kedelai. Ini ya, sudah saya tulis di sebelahnya ini, yaitu bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel, maka terima HO dan tolak K1. Artinya variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap produksi dari kedelai. Kita simpan tadi instruksinya di aplikasi Shazamnya. Pada kolom editor nih kita salin di Word ya teman-teman, juga dengan hasil analisisnya, yaitu pada kolom Shazamnya kita salin juga. Ini sudah saya salin ya teman-teman. Ini tidak boleh dirubah ya ukurannya teman-teman, tidak boleh dirubah format penulisannya, biarkan saja ya. Selanjutnya kita save
Setelah di save analisis sebelumnya tadi di Blackboard, selanjutnya untuk regresi linear berganda kita analisis ke 6 variabel bebas ya menjadi dalam sebuah model. Jika dalam persamaan YT sama dengan B0 tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2 tambah B3 kali X3 tambah B4 kali X4 tambah B5 kali X5 tambah B6 kali X6 tambah ET. Untuk instruksi saja kita tambahkan di dua bagian, yaitu pada baris kelima dan baris ke-10. Baris kelimanya yaitu matrik X cons X1, ini kita tambah sampai X6, X2, X3. X6. Dan baris ke-10 yaitu setuhatnya kita ganti menjadi 33 sesuai rumus ya teman-teman, karena kita menggunakan 6 variabel jadi N40 dikurang min 6 dikurang 1 yaitu 33. Kemudian kita run. Ini hasilnya teman-teman. Kita copy yang bagian petahatnya ini dan bagian dari errornya atau standar errornya kita masukkan di Word. Sudah saya masukkan sebelumnya untuk mempersingkat waktu juga. Dan kita cari T hitungnya. Sini T hitungnya. Kita bagi nilai petahat dengan sterolnya. Ini hasilnya teman-teman. Ini hasilnya. Kemudian hipotesis untuk regresi linear berganda saya ganti menjadi diduga variabel luas lahan, jumlah bibit, kebutuhan urea, kebutuhan TSP, jumlah tenaga kerja, dan jumlah dari pestisida ini berpengaruh terhadap jumlah produksi kedelai. Ini tadi DF-nya, nilai DF-nya diperoleh dari sini ya teman-teman. Tipe pengujiannya itu sama, detail juga, dan signifikan levelnya sama 5%. Kemudian degree of freedom-nya 33. Angkanya ini kita peroleh dari sini ya, 33 dari tabel T-nya yaitu 2.0,345. Masukkan di Excel, kemudian kita bandingkan dengan semua variabelnya yaitu X1, X2, X3, X4, X5, X6. Nah, dapat kita lihat dari semua perbandingan ini bahwa nilai dari T hitung lebih kecil dari T tabel. Maka semua variabel ini terima H0 tolak H1, artinya semua variabel yaitu luas lahan, jumlah benih, kebutuhan urea, kebutuhan TSP, tenaga kerja, dan jumlah pestisida tidak berpengaruh terhadap produksi kedelai. Alasannya yang pertama untuk variabel X1 yaitu luas lahan. Luas lahan tidak berpengaruh terhadap produksi kedelai. Karena kebiasaan petani menyebar pupuk tidak merata di lahan pertaniannya. Kedua, yaitu variabel jumlah benih tidak berpengaruh terhadap produksi kedelai. Ini disebabkan karena perlakuan bibit tidak sesuai dengan panduan usaha tani kedelai. Yaitu kemudian variabel ketiga untuk kebutuhan urea tidak berpengaruh terhadap produksi kedelai karena penggunaan urea ini tidak sesuai dengan panduan usaha tani seperti dalam pengukuran takaran dan dosisnya tinggi ataupun rendah. Kemudian untuk variabel selanjutnya yaitu X4 kebutuhan TSP tidak berpengaruh terhadap produksi kedelai. Alasannya kurang lebih sama, yaitu disebabkan karena penggunaan dari TSP ini tidak sesuai dengan panduan usaha tani seperti pengukuran takaran dan dosisnya terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Yang variabel kelima yaitu variabel tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap produksi kedelai. Ini alasannya karena kurangnya jumlah tenaga kerja pada lahan tani sehingga jumlah produksi yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Kemudian selanjutnya variabel X6 yaitu jumlah pestisida tidak berpengaruh terhadap produksi kedelai. Hanya alasannya pestisida tidak berpengaruh terhadap produksi kedelai disebabkan karena penggunaan pestisida tidak sesuai dengan panduan usaha tani seperti dalam pengukuran takaran dan dosisnya tinggi. Ini akan menyebabkan kedelai rusak dan menurunkan jumlah
produksi kedelai. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.